Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya, Pastor Freddy Lana CMF, dalam renungan Kamis 30 Maret 2023. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dialah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini berbicara tentang pertentangan antara Yesus dan orang-orang Yahudi mengenai firman Yesus sendiri. Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Perkataan Yesus ini tentu menimbulkan konflik antara Yesus sendiri dengan orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, tokoh sebesar Abraham dan nabi-nabi lain yang begitu dekat dengan Allah, yang berbicara langsung dengan Allah saja, mengalami kematian. Dan siapakah Yesus ini sehingga mengatakan hal yang demikian, sementara dirinya hidup belum mencapai 50 tahun? Seperti apakah kekuatan firman-Nya yang membuat orang bisa hidup di dalam keabadian? Apalagi Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada, membuat orang Yahudi ingin melemparinya dengan batu. Kegeraman orang Yahudi ini tentu beralasan, karena secara tidak langsung Yesus mengatakan bahwa ia adalah Allah. Sementara bagi orang Yahudi itu sendiri, menyebut nama Yahweh saja sangat tabu, apalagi menyamakan diri dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, kesalahpahaman yang terjadi antara orang-orang Yahudi dengan Yesus, jika dipikirkan dengan pandangan manusiawi, bisa membuat kita merasa dongkol jika hadir orang semacam Yesus di tengah tatanan agama yang sudah mapan. Tentu orang seperti Yesus diibaratkan sebagai pribadi yang merongrong kemapanan doktrin agama Yahudi. Namun patut kita syukuri bahwa kita diberikan pengenalan lebih jauh akan sosok dari Yesus, bahwa Dia adalah Allah. Dialah firman yang menjadi manusia. Dia yang telah ada sejak kekal sampai kekal.
Dia yang dari dulu hingga sekarang tidak berubah. Orang Farisi bertentangan dengan Yesus karena mereka tidak mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya. Saudara-saudari, sejarah gereja telah mencatat dengan luar biasa bahwa untuk mencapai pengenalan akan pribadi Yesus seperti saat ini, terjadi perbedaan pandangan atau ajaran yang begitu luar biasa, sehingga muncul para bid'ah, kaum heretik, dan juga sempat menimbulkan skisma di dalam sejarah gereja. Pertentangan yang tidak sedikit di antara para murid Kristus. Sekali lagi kita patut bersyukur bahwa kita hidup di zaman di mana ajaran tentang Kristus mendapatkan kepenuhannya. Walaupun tidak disingkapkan semuanya, tapi setidaknya pewahyuan Yesus Kristus sudah mampu untuk menyelamatkan kita semua. Saudara-saudari terkasih, pesan bacaan suci yang kita renungkan pada hari ini tentu sangat penting untuk kita renungkan dan kita hidupi di dalam keseharian kita. Kita perlu menjadi orang beriman yang dewasa di dalam hidup, agar kita tidak sembrono menyalahkan Tuhan karena ketidaktahuan kita setiap kali kita mengalami kesulitan hidup. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita menyalahkan Tuhan, seperti orang Yahudi yang menyalahkan Tuhan karena ketidaktahuan. Tuhan itu Maha Tahu, Ia mengenal segalanya. Sikap kita sebagai orang beriman adalah berpasrah padanya, percaya kepadanya, karena jalan Tuhan itu baik dan menyelamatkan. Saudara-saudari terkasih, selain berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, firman ini juga mengajak kita untuk berhati-hati dalam mengatakan sesuatu kepada sesama, sebagai ini atau sebagai itu. Sikap sembrono tentu membawa kita kepada perselisihan dengan sesama, tetapi sikap yang bijaksana membawa kita pada kedamaian dengan sesama. Semoga firman Tuhan hari ini mengantar kita untuk mengenal siapa diri kita, mengenal siapa sesama kita, dan mengenal siapa Tuhan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.